Yang mengumpulkan ini Mas ini Mas Foli sama Mbak Larissa. Yang itu perempuan. Hmm? Yang itu perempuan. Folis Oh iya. sama Larissa. Folis sama Larissa. Oke, Larissa dulu ya. Kita udah plotnya. Yang penting karena plot. Eh, Yang besar. oh iya ya, share ke kamu ya. Sudah ke Mas Fauzi teman kayaknya dia nggak answer. Share ke kamu juga sekalian. Yes. Dulu eh, di semester satu kamu ingat unsur karya sastra itu estetikanya tinggi itu karena apa Mas Bagus? Dulu Sultan. sastra ya, ini sastra anak ya kebetulan ya. Child literature ini bagus itu karena apa? Karena Karena yang paling penting ada banyak ya, ada 11 unsur estetika. Dan yang paling penting itu ini. Ini kalau eh, paling penting itu apa? Dulce et utile. Jadi sebuah karya sastra itu harus mengandung hiburan sekaligus informasi. Tidak hanya memberi informasi saja, tapi juga harus menghibur. Sastra anak, ya, itu apalagi karena anak-anak itu tidak memiliki tingkat critical thinking yang tinggi. Jadi harus lebih menghibur daripada memberi informasi. Ya, informasi nggak apa, tapi satu pesan, dua pesan saja. Jangan banyak-banyak sekali. Hiburannya yang lebih banyak, karena masih anak-anak. Seperti contoh yang kemarin itu saya contohkan anak-anak ya, seperti yang dulu itu kayak filmnya Nobita dan Doraemon itu. Ketika di awal cerita, plot ya, alur cerita, itu pasti dia, kalau kita analisis pagi hari ini ya, kalau kita analisis tentunya diawali oleh tragedi. Tragedinya, eh, pemeran utama Nobita ini biasanya itu dibully oleh Giant atau dipamerin sama Sumio. Iya kan? Jadi plot yang pertama itu tragedi. Fungsinya agar cerita ini berjalan, ada motif. Nah, ini Mbak Larissa sudah betul. Villagers cut the tree out of greed. Apa Mbak Larissa sudah betul. Villagers memotong pohon karena dia itu ini apa? Karena serakah. Mbak Larissa datang ini Mbak Larissa. Ini sudah betul plot pertama harus mengandung tragedi di permulaan karena ini mengandung motif jalannya cerita. Semua cerita, Pak, rata-rata semua cerita itu. Tapi yang child literature lebih sederhana lagi, gitu, lebih sesuai dengan relate dengan mereka, relate dengan apa yang mereka pahami. Menebang pohon tidak masalah, kayaknya anak kecil sudah paham. Kalau menurut Mas Nurul Khalis Majid ya kita lihat. The story tells about a village that depends on a lake as its main source life. The lake is protected by a dragon named Tirta. One day, young man named. Nah, ini juga sama.
One day a young man named Joko Wiro acts carelessly and harms nature. Sama, sudah betul. Jadi untuk plot Mas Kholis nggak usah ngomongkan begini-begini. Langsung aja yang pertama itu pada suatu hari ada seorang laki-laki yang bernama Joko Wiro acts carelessly and ini ngapain? Harms nature ini bisa motong pohon, bisa apa jebol bendungan dan lain-lain. Nah, ini yang relate dengan anak kecil, buang sampah sembarangan. Yang sekarang relate kan dengan anak sekarang. Anak sekarang itu harus diajari yang apa? Yang baik dengan alam misalkan. Oh, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nanti plotnya dihubungkan dengan. Tapi yang pertama, yang intinya pertama memang harus ada motif ini. Ada ide, Mas Bagus? Kira-kira plot apa yang pertama ya, yang adegan pertama itu kan tragedi. Kemarin kan kamu lihat Ludruk, Ya. itu kemarin ada kesalahan. Kalau versi saya ada kesalahannya itu tidak memenuhi unsur plot. Tidak. Intronya sudah betul, tapi untuk rising action sampai climax dan resolusi belum. Masih intro saja, climaxnya belum. Rising action sampai apa? Ada permasalahan misalkan kalau di cerita rakyat kan anak-anak dulu kita ada banjir, ada gempa bumi. Kemarin ada Ya. permasalahan inti, tak ada. Resolusi ada, nah berarti itu terpotong, plotnya terpotong. Termasuk bentar. Iya ya. Jadi kurang, kemarin mau saya analisis juga hari ini, Mas Bagus pendapatnya gimana? Apa memang sengaja begitu ya? Jadi kurang ada rangkaian cerita. Tapi maknanya sudah saya dapat, maknanya nggak boleh menambang apa Ya. secara ilegal. Sekarang kan lagi viral itu sekarang itu ada 26 tambang ilegal di Mojokerto ya. Iya. Larissa ini juga betul. Kita lihat yang benar ini Mbak Larissa ini. Mbak Larissa sudah ngerjakan dengan betul. Plotnya setelah cut the tree, kamu apa kan? The villagers were deceived by outside traders who promised prosperity. Enggak gitu plotnya Mbak Larissa. Plotnya itu ini kan villagers cut the tree ya. Misalkan kalau kamu tadi itu sudah saya contohkan anak-anak itu buang sampah sembarangan atau buang eh, akhirnya apa ini kalau nggak buang sampah itu apa eh, polusi udara, polusi air, polusi tanah gitu ya, gitu. Atau apa ya? Cari cari sekiranya itu yang relate dengan anak kecil yang di daerah kamu. Di son, kamu tuh sumber sono ya. Jadi kamu itu rumahmu itu sumbernya itu di di ini Mbak Larissa ini Mas Bagus. Sumber airnya itu di pohon sono berarti. Pohon sono yang samping-samping jalan itu. Terus maksudnya apa? Gitu. Oh, ini sudah betul tapi ini. Anak-anak biar tidak percaya dengan orang asing ya, strangers ya, easily. Villages were deceived by outside traders who promise ini tidak nyambung ini Mbak Larissa plotnya. Harus sesuaikan dengan eh, story yang pertama. Story pertama itu apa? Permasalahan ada ini. Salahmu di plot twist ini. Plot twistnya ini harus ini. Change change into more dramatic dramatic atau apa ya? Problematics problematics event. Ini salah di sini. Nanti kamu betulkan. Otomatis kalau ini kamu revisi, berarti eh, naratifnya juga revisi. Ini memang saya sengaja kamu biar ini ya. Mas Kolis ini ada ini plot twistnya. Kolis nggak ada Kolis. Ada, Pak. Oh ada. Ada plotnya nggak ya? Ada. Twistnya.
karakter, setting, ya wis, tema, style, ya. Oh ada ini story modification. Coba ya kita lihat. Ending original story. Coba. Hmm, oh, twistnya itu sudah dari awal gitu ya. Jadi tiap tema itu, tiap plot, maaf ya, tiap plot itu kamu twist. Jangan yang ending story-nya saja. Contoh ya, Mas Kolis, plot kamu ini yang pertama itu kan young man named Joko Wiro act carelessly and harms nature. Ini harus spesifik. Harms nature itu ngapain? Motong tadi kayak Mbak Lisa, motong pohon, buang sampah, bakar bakar sampah sembarangan, akhirnya hutannya terbakar misalkan ya. Terus apa ya? Apa ya? Apa apa ya? Yang lain selain menebang pohon, bakar-bakar sembarangan, buang sampah sembarangan. Yang harms nature ini harus spesifik gitu. Ya, ya, gitu ya. Mas, terus kamu ganti, misalkan eh tadi itu Mbak Larissa itu menebang pohon, mas anak kecil menebang pohon. Tapi nggak apa sih, anak kecil sudah paham. Kalau memang sudah paham, nggak masalah. Jangan ditwist. Nanti buat kotak-kotak seperti Mbak Larissa ini, nah, terus kasih alasan yang jelas kenapa nggak berubah dan kenapa yang berubah itu. Tapi memang hamster ini kayaknya kalau anak kecil sih paling enak sih ini ya, ini buang sampah sembarangan sama mungkin bakar sampah sembarangan, dua itu. Ya lanjut. Kalau sudah ada tragedi di awal, Mas Bagus ya sama Koli sama Mbak Larissa ini ya yang hadir. Kalau sudah ada plot pertama, di motif pertama itu harus permasalahan. Setelah itu apa, Mbak Larissa? Cause and effect. Ketika ada permasalahan, efeknya apa yang timbul? Kalau kamu kan munculnya naga gitu ya. The dragon appears as a Iya, warning. Pak. Ada naga memberi ini ya, memberi warning. Kamu nggak boleh motong pohon sembarangan gitu. Kamu harus menghormati alam gitu kan. Kalau Mas Kholis ini, iya kan. Kalau Mbak Larissa, Lost Spring was believed to be terrifying curse. Karena mungkin dipotong, efeknya sumber airnya hilang gitu ya, Mbak Larissa ya, betul? Iya, Iya, betul ya. Kak. Heeh. Karena dipotong, Iya. jadi alurnya nggak sama dengan sastra sastra pada umumnya orang dewasa. Sastra anak itu mengalir satu satu ini, satu plot. Kalau plotnya yang orang dewasa itu macam-macam, bisa flashback, bisa complicated. Tapi kalau anak-anak seperti ini, betul Mbak Larissa, kamu sudah melakukan hal yang betul. Mas Kholis juga sudah melakukan hal yang betul, ya karena dipotong, akhirnya sumbernya itu hilang, gitu. Terus, the spring disappeared because nature lost its balance. Ini sama berarti ya. Heeh. Tapi nanti ini apakah dijadikan cerita? Ini kan, kalau ini kan saya paham maksudnya. Kalau ini kan curse, ini kan kutukan gitu ya. Jadi anak-anak itu takut nanti. Tapi kalau kamu menjelaskan secara ilmiah gitu ya, kalau ini change plot twistnya itu ya. Tujuannya kamu, Mbak Larissa, environmental lesson, gives an environmental lesson without scary environmental. Oh, masuk ini Mbak Larissa ini. Jadi tidak, biar anak kecil itu tidak takut dengan alam gitu ya. Takut dengan kutukan-kutukan. Oh, saya paham. Ini keren ini, Mbak Larissa, kamu masuk ini. Nah, Mas Kholis ini yang harus bisa ini ditwistkan. Ketika Hams Nature itu ngapain sih Jakawira ini? Jakawira ini apa judul kamu itu Mas Kholis?
The Legend of Tirta Suranaga. Berarti ini kan terkait ini air kan? Iya kan? Tirta Suranaga ini kan Iya, air kan ya? iya, terkait Nah, kayak danau gitu, Pak. ya danau. Berarti ini banjir. Hubungannya kalau danau bisa banjir atau longsor itu ya. Nah, ah. Efeknya um, buang sampah sembarangan atau buang limbah atau apa gitu ya. Akhirnya dampaknya itu longsor. Atau airnya keruh, nggak bisa jadi mata pencahariannya warga. Cari efek setelah Young Man ini harms nature itu efeknya apa? Kamu kan dragon appears as a warning. Nanti ubah itu kayak jadikan twist di twist. Enggak apa-apa ya. Jadi nggak apa sebenarnya nggak apa-apa. Kamu imajinasikan kamu imajinasikan dragon itu untuk anak-anak. Itu pun juga kan fiksi, nggak nyata kan. Anak-anak jadinya tidak begitu takut dengan eh, hal-hal yang mistis. Tapi harus dijelaskan secara ini ya, baik ya, biar anak-anak itu tidak takut. Kalau ada film dulu kita kan pernah ya semester 1 atau semester 2 itu kan kita lihat film Chihiro. Ya masih ingat Mas Bagus? Ya, masih. Di film Chihiro itu kan ada sungai yang berhasil dibersihkan sama pemeran utama, ya kan? Akhirnya Chihiro apa? Itu kan sungainya kan banyak sampahnya gitu kan. Nah, jadi saya ambil contoh seperti itu. Wih, kearifan lokal enggak apa? Naga, memang karena memang naga ya. Tapi jadikan naga itu bukan yang antagonis, tapi yang protagonis, yang baik. Tidak apa-apa. Mungkin warningnya itu seperti apa gitu. Kasih uh, alur cerita yang baik. Ya, enggak, warningnya kan misalkan kalau kemarin itu kan dampaknya jelek ke masyarakat, akhirnya pencahariannya hilang gitu ya. Terus kotor, sawahnya nggak tumbuh hijau gitu misalkan begitu. Dijelaskan secara spesifik sebab akibatnya. Jadi dram begitu ya, cerita itu satu arah. Pertama ingat-ingat tragedi atau permasalahan di muka seperti film Doraemon Nobita itu. Setelah itu rising action ya setelah karena kamu ada tragedi masalah itu di muka akhirnya ada sebab akibatnya itu danaunya itu jadi keruh misalkan gitu. Ikan mati semua, mata pencaharian hilang. Kalau Mbak Larissa ini sumbernya berhenti karena ada kutukan, tapi di twist jadi seperti ini. Oke ini. Nah, nah, ini ada ininya, Mas Mbak sudah paham ya? Dua plot ini sudah paham ya? Setelah itu plot yang selanjutnya, ini saya nganut ceritanya ini saya kasih masukan. Jaka Wira and Ratri died protecting the tree. Kok bisa tiba-tiba protecting the tree? Tree-nya tadi kan sudah di-cut sama ini villagers. Mbak Larissa, kok ada tree lagi? Tree-nya banyak mungkin gitu ya. Kalau Iya, Hah? Apa Mbak iya, Larissa? masih masih ada. Itu yang yang ditebang masih sebagian, belum semuanya. Oh, begitu ya. Yang ditebang masih sebagian. Jadi sebagian itu nanti kamu bilang ini ya. Oh, twistnya itu nggak mati ya, tapi Yono sama yang Sono ini ya, yang Sono bibitnya ya ini ya. Ya itu diselamatkan boleh ini. Lah ini seperti ini nih sudah mengalir ini. Tapi perlu dijelaskan lebih detail. Waalaikumsalam. Mm-mm. Mas Holis, kalau Mas Holis ini setelah dikasih ini warning sama the Dragon, ngapa?
Habis itu ngapain? Plotnya. Iya, kurang detail ya Mas Valis ya. Kurang detail, harus detail sekali plot ini dan harus ini mengalir sebab akibat begitu. Nggak boleh loncat-loncat. Ini kalau Mbak Larissa ini sudah oke contoh ini Mbak Larissa ini keren. Jadi setelah dipotong karena grit masalahnya ya, terus springnya hilang, sumbernya hilang. Setelah itu ada anak muda yang mencoba menyelamatkan pohon itu dengan mau menanam lagi benihnya gitu ya. Terus Jakawi kalau versi aslinya kan Jakawira itu mati. Jadi pohonnya itu dihantui gitu dengan roh hantunya ini ya. Hantunya si Jakawira itu ya. Terus kamu tulis lagi the three symbol life and unity. Oh iya iya. Hmm, harusnya ini kan ini ya Jakawira and Ratri gitu ya. Jadi dua itu bisa menyelamatkan pohonnya itu kan dengan menanam benih. Lah, change-nya itu nggak nyambung ini, Mbak. Kalau Mbak Larissa, kamu nggak nyambung. The tree symbolize life and unity. Mungkin kamu ganti yang berhubungan dengan Jakawira and Ratri ini ya untuk anak-anak ya, symbol of love misalkan begitu. Jadi mereka itu anak-anak turnya Jakawira and Ratri ini jadi sebuah simbol untuk selalu menanam pohon begitu. Ini kayaknya kurang eh atau ada ini sanggahan Mbak Larissa. Kenapa kok jawab the three symbolize life and unity tiba-tiba seperti ini? Tidak nyambung dengan ini ya, dengan plotnya. Kalau sama. Harusnya ini ya, itu salah itu yang eh, ini ya, kamu ya ini ya. Jadi begini deh. Kalau lagi plotnya anak-anak itu ya, itu kan saya ulangi lagi yang baru hadir ini. Pertama, plotnya ini sesuai dengan punyanya Mbak Larissa ini. Sama, betul. Ini dia betul. Harus ada tragedi di awal. Permasalahan di pertama. Kamu ciptakan ada masalah, ini jadi sebuah motif, jalannya sebuah cerita. Nanti itu loh, cerita rakyat ini loh. Ini contohnya itu menebang pohon, pohonnya ditebang. Akhirnya apa? Rising action, rising actionnya naik ya permasalahannya ya. Artinya sumbernya hilang gitu. Karena dipotong pohonnya gitu kan. Kalau sudah hilang apa karena sudah sumbernya hilang, akhirnya satu-satunya itu ada laki-laki sama perempuan ini bilangnya itu. Ini klimaksnya itu meninggal di pohon karena melindungi pohon yang terakhir. Ada banyak pohon sono di sebuah desa. Terus dipotong oleh orang-orang dibuat dijual itu kayunya. Terus misalkan itu ceritanya ya. Terus yang ada ini anak muda yang berusaha melindungi desa itu ternyata dibunuh juga sama yang ini orang yang penebang akhirnya jadi hantu gentayangan di apa namanya kok di pohon sono. Jadi orang-orang akhirnya nggak berani nebang pohon sono lagi. Terus resolusinya orang-orang tidak berani nebang pohon sono secara sembarangan dan air sumber kembali lagi. Sumber sono memang begitu ceritanya. Tahu tak sumber sono? Sumber sono itu Gelanggu itu loh. Tahu Palem Queen? Ya, katanya
Loh, Nomor sana ready itu Pak. iya, tapi sing paling cepet itu lek Pak Ikil ya, lek dari Mojosari itu biasanya pala mungkin tak durungi pala mungkin itu. Belok kanan gitu, motok, terus belok kanan lagi. Rumahnya Pak Engkin itu di sana. Kenal Pak Engkin lah kamu Larissa? Gak kenal. Sak des. Yang dosen apa, Pak? Bahasa Indonesia, Pak Engkin. Dulu kamu sekolah di mana, Larissa? SMK-nya. SMK, makanya. Mm-mm. Gitu ya, teman-teman. Iya, tragedi dulu. Kayak bayangkan kamu itu kayak filmnya Nobita sama Doraemon itu loh. Pertama, Nobita kan ada masalah. Dia kalau nggak dibully Giant atau dipamerin Sonio, iya kan? Setelah itu dia dapat efeknya, dia dapat alat dari Doraemon. Tapi si Doraemon, plot ketiga, si Nobita ini jahil, ya kan? Akhirnya alatnya itu disalahgunakan. Ini tambah masalah yang lebih besar lagi, biasanya begitu. Alat apa misalnya? Kamu kalau masa kecil masih ingat alatnya Doraemon apa? Yang paling kamu sukai, yang paling kamu kepingini apa? Pokoknya aku pernah dengar. Ini kemana Kak? Iya, ya. Kalau kamu apa? Masalahnya apa ini? Kalau kan aku penerjemah itu, kata kok ceritanya itu, saya kok nggak lihat, nggak pernah lihat ya. Oh, oh itu yang film ya, yang movie ya. Heeh. Yang enggak yang biasa-biasa saja, yang sederhana saja. Kamu terakhir nggak pernah lihat film Doraemon berarti sudah lupa ya. Kenapa Paman Karet? Oh gitu. Terus masalahnya apa? Nah, hmm, hmm. Itu the movie lagi. Enggak ini yang sederhana saja. Kayak ini loh. Eh, kalau Pak Ikil ya, Pak Ikil tahu. Apa itu kamu tahu ini makanan dari kalau di sini tuh ditusuk kayak apa ya? Dari singkong ditusuk-tusuk itu loh. Bukan bulat-bulat ditusuk sama tusuk sate pakai kelapa. Nah, nah ini candil ya, Pak. Candil lah itu namanya. Ya itu kan lengket ya, kan dari ini. Itu di TV kalau ada iklan apa iklan mobil Tamiya kalau dulu Pak Iki lihatnya itu diambil gitu bisa. Lewat lewat televisi itu loh diambil bisa. Karena si Nobita ini terlalu serakah ya, abuse of pure power ya. Ya, semena-mena diambil semua di televisi sampai habis. Stok di tokonya itu loh habis. Nah, masalahnya gitu. Nah, coba-coba seperti itu. Mengarang Pak, boleh, boleh. Terserah kamu. Pokoknya yang logis ya. Sebab akibat. Mm, ya. Permasalahannya pertama apa? Tragedinya. Nah, ya, coba. Heeh. Itu mau kedatangan tamu dari orang Sawu. Iya. Terus habis itu gimana caranya Mas Sobat ini itu kelihatan kaya raya. Oh, gitu. Jadi Oh, apa? bisa jadi ya, gitu ya. Mas Piring emas itu dibuang ke segaran. dari di cerita saya, kok misalnya itu yang dicari itu tadi soalnya banyak orang itu kan belum tahu kalau ternyata itu kan orang-orang tahunya cuma dibuang aja piring-piringnya. Tapi sudah disiapkan. Iya. Jadi anak itu untuk konsumsi orang dewasa. Kalau anak-anak itu kan harus bisa difahami anak-anak ya. Kok bisa
cerita ini itu mudah difahami itu bagaimana? Kompleks itu. Kalau anak-anak yang memahami itu nggak bisa. Harus dijadikan relevan dengan anak-anak. Contoh ya, contoh. Ini ide ya, misalkan ya. Misalkan ya, kalau anak-anak ada dua raja, Raja Mongol sama Genghis Khan ya, sama Raja Majapahit. Apa? Raja Majapahit siapa namanya? Hmm, nggak ngerti kabeh, nggak ngerti. Ya udah. Ayam Wuruk. Ada hotel di situ lah yang Wuruk. Raden Wijaya. Loh, Ayam Wuruk. Bukan Raden Wijaya. Saya. Iya, berperang akhirnya menimbulkan kelaparan di mana-mana, menimbulkan kelaparan di mana-mana. Awalnya itu gitu. Memang berperang kan Mongol apa dengan Raja Mongol itu loh. Berperang kan memang ya. Akhirnya apa? Rakyatnya sengsara, miskin semua karena berperang ini. Iya kan? Like Pak Iqlil ini, versi Pak Iqlil ini, semua Pak Iqlil ngarang. Setelah 60 hari berperang, Selat Malaka dibuka kayak Selat Hormuz. Misi perdamaian apa nek ngarani ngono iku. Iya. Mau akhirnya setelah berperang lama, Raja Mongol dengan Raja Raden Wijaya mau berdamai. Akhirnya apa Raja Mongol Genghis Khan ini datanglah ke Mojokerto dengan membawa pasukannya. Berharap Mojokerto ini sudah kalah, apa berharap ini tuh kalah gitu, Mojopahit ini kalah. Ternyata ketika perjamuan tadi itu pelan-pelan aja. Itu terserah kamu tuh namanya fiksi cerita anak itu kan fiksi. Berarti fiksi itu kan tidak nyata. Ada naga, ada tadi itu hantu gitu ya. Hantu itu fiksi, nggak nyata, nggak ada hantu itu. Ada, pernah ketemu hantu? Nggak ada. Pocong ketemu pocong? Nggak pernah. Dibohongin, nggak pernah ada pocong, nggak ada hantu. Makhluk lain selain manusia bentuknya jin ada, tapi kan nggak menghantui kita gitu. Dia yang takut sama kita. Pernah ketemu jin? Nggak pernah. Pernah lah. Dia takut sama sampean malah takut. Enggak, beneran di lemari duduk. Takut kan dia? Saya yang takut. Kok bisa saya? Terus saya kan Mungkin namanya takut. Nanti kamu kalau tiap hari lah dia yang takut. Coba. Takut. Kalau kamu takut, Gus, ya kamu nanti yang sering dihantui gitu, haunted di namanya. lemari saya. Kayak kamu dengan eh kayak kamu dengan tukang tukang preman misalkan ya. Kan sama-sama manusia nih. Tapi kenapa kamu takut? Kan sama-sama makan nasi. Tampangnya. Nah, kan jelek gitu kan ya. Kalau nggak takut dia enggak. Premannya ya takut sama kamu. Kamu besar gitu, gue masuk takut sama hantu. Sama jin. Hmm. Cari yang lain, ide yang lain bisa. Yang tapi pesannya nanti kan akhirnya kurang baik. Sambung-sambungan ya. Paling enak anak-anak itu diajari apa? Kalau kamu ngajari anak kecil itu mau ngajari apa? Kalau Mbak Larisa ini ngajari tidak menebang pohon sembarangan pesannya. Kalau Mas Kholis mungkin ya dia tidak mencemari danau di daerah apa Kayu Putih ada danau itu. Kholis bilangnya ada, Nggak tahu Pak. udah itu banyak air di sana. Tirta Suranaga namanya, Pak Tirtaan Suranaga. Gitu. Harus berpikir ya, ada masalah apa di sekitar kamu selain alam apa? Grit, grit apa sih grit ini? Serakah. Nah, jadi kamu hubungkan dengan anak-anak sekarang yang suka serakah apa? Ini serakah apa ya anak sekarang? Anak-anak kecil sekarang generasi alfa itu kurangnya apa masalahnya? Ah, kurang main di luar. Suka di dalam rumah main HP ya. Kayak anaknya Pak Ikil iki. Iya. Ya apa ngiling mana? Ini apa? Rampas. Besok lagi, main lagi gitu. Iya.
Kan di situ ada 3 toko. Ya, Dan saya di mana-mana. Yang betul itu ya cerita apa ya cerita asli gitu. dua-duanya yang asli tulis sebelah kiri, terus yang kamu twist yang kanan, yang kolom ketiga alasannya kenapa kamu twist. Kayak punya Larisa ini, sama ini betul ini, memperhatikan Mbak Larisa ini, Bro. Kemarin datang pertama di sini, sekarang nggak datang. Oh. Saya Bapak. Bulan saya. Oh, Yang 2 minggu berikut kemarinnya, saya sama Ade. Larisa sendirian di sini. Saya juga. Saya pernah sendirian, cewek sendiri Bapak di kelas sana. Oh, yang sana. Yang di sini, yang di sini. Ya. Yang kelas di sini Larisa duluan. Tadi saya. Iya. Iya. Eh, anak-anak nggak ada hubungan dengan alam ya sekarang ya. Nggak pernah main ya sama alam ya. Ya apa? Orang. Roblox. Iya, Roblox kan Pak Iqbal. Ini laptop Pak Iqbal hancur gara-gara main Roblox. Gendong. Oh iya, main tsunami, main Oppo, ayo. Tak belikan stick. Ya, 3 orang A, B, C. Terus yang A ngapain? Nya, kalau bapaknya itu salah paham dipikirnya inspirasi. Hah? Jadi ada hubungan terlarang gitu kan antara pacaran dan baik-baik. Terus dikutuk lah jadi batu, waktu dorong gitu. Ya apa ya biar mahamkan anak kecil biar paham incest itu ya. Tapi kok Iya, ya. Sudah kamu Pak? Ya Pak ngubahnya. bapaknya itu melarang jangan bukan bahwa nanti ini. Nah, mereka nakal, ngejar posisi sampai itu. Nanti sakitnya dulu. Kurang keren. Kamu tahu Totoro? Totoro. Waduh, nggak pernah lihat film Totoro. Iya, Totoro. Totoro itu merubah original story yang awalnya itu sama ini ya, pohon. Di pohon itu kalau ada pohon besar, orang Jepang ya, sama kayak kita. Menganggapnya itu ada hantunya, ada penunggunya. Akhirnya dikasih kayak kalau kita sajen ya, terus disarungi gitu ya. Mereka sama, kasih sajen dikasih kayak tali putih gitu, sama ada kayak kuil kecil dalam kuil di dalam kuilnya itu ada kayak rubah, ada macam-macam. Itu di twist sama si apa Miyazaki itu jadi Totoro itu. Jadi hantunya itu beruang berbulu besar dan baik hati ke anak kecil. Coba ya Totoro, My Friend bahasa Inggrisnya, pakai lihat versi Inggrisnya itu My Neighborhood Totoro judulnya itu. My Neighborhood Totoro. Masa gak tahu Totoro itu terkenal Totoro itu. Masa gak ada yang tahu. Jangan sampai anak-anak itu takut bermain di alam, malahan kamu nanti. Efeknya nanti anak-anak takut ada penyihir gitu. Coba aja batunya jadi batu baik. Jangan ada yang antagonis. Beda dengan yang adult ya, adult literature. Kalau child literature tidak ada pemeran antagonis. Kamu lihat, sebenarnya itu Sonio kan baik. Akhirnya kan berteman kan akhirnya. Enggak ada yang baik. Sombong ya. Kita ngajari anak biar gak sombong. Jangan sampai nggak takut gitu. Batunya itu mungkin ya ada mungkin atau Blora itu ada penunggunya Pak kalau anak warga setempat ada penyihirnya. Oh. Aja ulang. Wah, kalau makan cilok sana itu hantu nih. Lek kepedesan lah angel. Iya ya, ya apa ya? Kamu twist banget harus ditwist beneran. Di batu itu mungkin ada lidah panjang, hantu lidah panjang. Kok bisa loh? Mungkin biar
anak-anak itu enggak Kamu goyang. tahu masa ketika kamu LKMM dulu, ketika di Pacet, kamu LKMM-nya sama siapa dulu? Pematerinya Pak Iqbal bukan? Oh bukan. Pak Iqbal atasnya lagi. Gebakannya Hikam. Gebakannya Hikam. Sampai Micin. Jadi peserta. Ya kan? BEM-nya. Ketua BEM-nya itu Micin. Kenal kan? Ya. Nah itu. Dulu ketika LKMM itu di arah Sewur situ loh. Tahu nggak? Gapura Sewur. Putus Nah, Sewur. Betul Sewur sebelum Gapura yang besar itu. Iya. Di sini itu berhantu katanya masyarakat desa. Akhirnya villanya nggak payu, Rek. Pas depannya parkiran Putus Sewur. Bukan, ini pas di bawah, jalan besar, kan ada gapura dua itu loh, besar. Oh, Yang kirinya itu ada villa besar ketok itu, mogrom-mogrom. Tapi gak ada sing berani tidur situ. Katanya ada hantunya. Percaya sama kayak gitu-gitu. Tuh, kaget ya. Bukan takut. Katanya warga villa itu dulunya itu bekas kuburan. Gitu, ya. sama kayak lagu Sama kayak sekolah. Dari sejak hmm, TK mah Mbak Lulung, takkannya apa anak Pak Iku saya itu bening bekas kuburan Cina. Dan memang bekas kuburan Cina memang dihabisi. Real pindah kan. diratakan dengan tanah karena sudah lama dan anak-anaknya sudah mati semua. Artinya nggak terawat, diratakan dengan tanah jadikan TK. Anak-anak Cina, iya jadi bangunan. Enggak, anak-anak kecil nggak ada yang kesurupan, dati-dati gitu. Anak kecil TK playgroup itu loh nggak ada yang apa kesurupan kayak orang besar-besar itu loh nggak ada. Masa ono hantu nyurupi arek TK dan milih-milih gitu ya. Pernah anak TK kesurupan? Tempelan. Tempelan. Hantu, lek kamu bayangkan hantu itu ada yang kecil, anak kecil, hantu kecil ada nggak? Ada. Ya. Tapi kenapa hantu kecil itu nggak nyurupi yang kecil-kecil juga? Tidak ada yang seperti itu. Nggak ada ilmu-ilmu. Belum kuliah ya. Nah, iya, hantu yang kecil-kecil itu ya. Kalau makhluk selain manusia, jin di dalam Al-Quran kita wajib mempercayai memang ada itu dan berdampingan. Kamu anggap mereka jahat, kamu ini memfitnah itu namanya nggak boleh. Baik, sama kayak manusia gini baik. Kalau kamu jahat ya jahat, kamu cekek ya dia nyekek sama. Kamu ludahi ya kamu diludahi sama. Kamu kalau diludahi marah kan? Ya sama kayak gitu. Makanya nggak boleh memotong pohon sembarangan gitu ya. Kalau tujuannya untuk yang baik nggak apa-apa. Contoh ini habis ini kamu lulus, menikah, buat rumah, dikasih warga begitu, kayak tadi di Terawas. Jangan bangun rumah di situ. Di situ tuh ada hantunya, ada penunggunya. Berani kamu? Pasti nggak berani. Justru lek Pak Gil, wah kesempatan nih. Betul kan. Bukan. Pasti kalau ada hantunya, tanahnya pasti murah nih. Diskon nih, besar-besaran nih. Ambil aja. Gitu. Malah cari yang rumah yang berhantu begitu, biar murah. Ya beneran, beneran. Betul. Ah, kasih ide seperti itu maksud saya. Batu itu ada, jangan ada ini, yang ini.